Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ovipa Andeni. Saya dari TEM 10 semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kesehatan dasar, sanitasi dalam air bersih dalam penanggulangan bencana. Pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan kesehatan dasar yang diperlukan pengungsi meliputi: yang pertama, pelayanan pengobatan. Bila pola pengungsian terkonsentrasi di barak-barak atau tempat-tempat umum, pelayanan pengobatan dilakukan di lokasi pengungsian dengan membuat pos pengobatan. Yang kedua, pelayanan imunisasi. Khususnya bagi pengungsi anak-anak, dilakukan vaksinasi campak tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Adapun kegiatan vaksinasi lainnya tetap dilakukan sesuai dengan untuk melindungi kelompok-kelompok rentan dalam pengungsian. Yang ketiga, pelayanan kesehatan ibu dan anak. Yang keempat, pelayanan gizi. Tujuannya meningkatkan status gizi bagi ibu hamil dan balita untuk pemberian makanan optimal. Yang kelima, pemberantasan penyakit menular dengan pengendalian vektor. Yang keenam, pelayanan kesehatan jiwa. Pelayanan kesehatan jiwa di pos kesehatan diperlukan bagi korban bencana. Yang terakhir, ada pelayanan promosi kesehatan. Kegiatan promosi kesehatan bagi para pengungsi diarahkan untuk membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan ini mencakup kebersihan diri, pengelolaan makanan, pengelolaan air minum bersih dan aman, perawatan kesehatan ibu hamil, pemeriksaan rutin atau imunisasi. Kegiatan promosi kesehatan dilakukan melekat pada kegiatan kesehatan lainnya. Penyediaan air bersih. Air merupakan kebutuhan utama bagi kehidupan. Demikian juga dengan masyarakat pengungsi. Ketersediaan air bersih yang memadai untuk memelihara kesehatannya harus dapat terjangkau. Bila mana air bersih dan sarana sanitasi telah tersedia, perlu dilakukan upaya pengawasan dan perbaikan kualitas air bersih dan sarana sanitasi. Tujuan utama perbaikan dan pengawasan kualitas air adalah untuk mencegah timbulnya risiko kesehatan akibat penggunaan air yang tidak memenuhi persyaratan. Perbaikan dan pengawasan kualitas air bersih. Yang pertama, lakukan pencernian air secara cepat apabila tingkat kekeruhan air yang cukup tinggi. Yang kedua, lakukan desinfeksi terhadap air yang ada dengan menggunakan bahan-bahan desinfektan air untuk air. Yang ketiga, periksa kadar sisa klor bila mana air dikirim dari PDAM. Yang terakhir, lakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala pada titik-titik distribusi. Ketersediaan pembuangan. Terjadinya pengungsian perlu dibuat jamban umum yang dapat menampung kebutuhan sejumlah pengungsi. Jamban yang dibangun di lokasi pengungsian disarankan: yang pertama, adanya pemisahan peruntukan khusus laki-laki dan wanita. Yang kedua, lokasi maksimal 50 meter dari tenda pengungsi dan minimal 30 meter dari sumber air. Yang ketiga, konstruksi jamban harus kuat dan dilengkapi dengan tutup pada lubang jamban agar tidak menjadi tempat berkembang biak lalat. Sanitasi pengelolaan sampah. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya sanitasi pengelolaan sampah antara lain: yang pertama, pengumpulan sampah. Sampah yang dihasilkan harus ditampung pada tempat sampah keluarga atau sekelompok keluarga. Disarankan menggunakan tempat sampah yang dapat ditutup dan mudah dipindahkan atau diangkat untuk menghindari lalat serta bau. Untuk itu, dapat digunakan potongan drum atau kantung plastik sampah ukuran 1 x 0,6 meter untuk 1-3 keluarga. Penempatan tempat sampah maksimal 15 meter dari tempat hunian. Sampah di tempat sampah maksimal 3 hari harus sudah diangkut ke tempat pembuangan akhir atau tempat pengumpulan sementara. Yang kedua, pengangkutan sampah. Pengangkutan sampah dapat dilakukan dengan gerobak sampah atau dengan truk pengangkut sampah untuk diangkut ke tempat pembuangan akhir. Yang ketiga, pembuangan akhir sampah. Pembuangan akhir sampah dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pembakaran atau penimbunan dalam lubang galian atau parit dengan ukuran dalam 2 meter, lebar 1,5 meter dengan panjang 1 meter untuk keperluan 200 orang. Perlu diperhatikan bahwa lokasi pembuangan akhir harus jauh dari tempat hunian dan jarak minimal dari sumber air 10 meter. Pengawasan dan pengendalian vektor. Jenis-jenis vektor yang
perlu mendapatkan perhatian di lokasi pengungsian adalah lalat, tikus, serta nyamuk. Upaya yang dilakukan berupa: yang pertama, pembuangan sampah atau sisa makanan dengan baik. Bila mana diperlukan, dapat menggunakan insektisida. Yang ketiga, tetap menjaga kebersihan individu selama berada di lokasi pengungsian. Yang keempat, penyediaan sarana pembuangan air limbah dan pembuangan sampah yang baik. Yang terakhir, kebiasaan penanganan makanan secara higienis. Pengelolaan lingkungan. Yang pertama, menghilangkan tempat perindukan sektor seperti genangan air dan tumpukan sampah. Yang kedua, bersama-sama pengungsi melakukan memberikan tutup pada tempat sampah, menimbun sampah yang dapat menjadi sarang nyamuk, membuat saluran air limbah, menjaga kebersihan lingkungan, dan membersihkan dan menjaga kebersihan jamban. Pengendalian bahan kimia. Yang pertama, dilakukan dengan cara menyemprotkan atau pengasapan luar tenda pengungsi dengan menggunakan insektisida. Penyemprotan dengan insektisida sedapat mungkin dihindari dan hanya dilakukan untuk menurunkan populasi vektor secara drastis apabila dengan cara lain tidak memungkinkan. 3. Frekuensi penyemprotan atau pengasapan jenis insektisida yang digunakan sesuai dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat. Pengawasan dan pengamanan makanan dan minuman. Pengawasan tata cara pengolahan dan penyediaan makanan dan minuman bagi pengungsi bertujuan mencegah terjadinya penularan penyakit melalui makanan dan minuman. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan jangkauannya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah.